Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965 diawali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Latar belakang Dekret Presiden adalah 1. Kegagalan merumuskan undang-undang baru. 2. Jalan buntu kembali Undang-Undang 1945. Kronologis dikeluarkannya Dekret 1. 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan konsepsi presiden. 2. 10 November 1959 kegagalan Dewan Konstituante membuat undang-undang baru. Isi konsepsi presiden. 1. Dibentuk kabinet gotong royong yang terdiri dari wakil-wakil semua partai termasuk PKI ditambah golongan-golongan fungsional Golkar. 2. Dibentuk Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil semua partai dan golongan fungsional dalam masyarakat. Berikut partai-partai yang menolak konsepsi presiden. 1. Masyumi, 2. Nahdlatul Ulama, 3. PSII, 4. Partai Katolik, 5. Partai Indonesia. Alasan penolakan konsepsi presiden. 1. Hak mengubah tata negara secara radikal ada pada Dewan Konstituante. 2. Secara prinsipal partai-partai menolak konsepsi presiden karena PKI diikutsertakan dalam pemerintahan. Hasil, lebih banyak yang memilih untuk kembali ke Undang-Undang 1945. Tanggal 1 dan 2 Juni 1959 pengambilan suara kembali diadakan tetapi gagal menghasilkan keputusan. 3 Juni 1959 setelah 3 kali gagal dalam pengambilan suara konstituante reses atau istirahat dan ternyata reses itu untuk selamanya. Dekret Presiden 5 Juli 1959 berisi 1. Pembubaran konstituante. 2. Berlakunya Undang Dasar 1945. 3. Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1954 dan membentuk MPRS dan DPAS. Demokrasi terpimpin artinya demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Terdapat dalam Pancasila keempat yang dilakukan atau dipimpin oleh presiden sendiri, yaitu Presiden Soekarno. Tindak lanjut Dekret. 1. Pimpinan Nasional TNI AD mengeluarkan perintah untuk mengamankan Dekret. 2. Demokrasi liberal diganti menjadi demokrasi terpimpin. 3. Presiden membentuk kabinet baru dengan nama Kabinet Kerja menggantikan Kabinet Juanda. 4. Pembentukan lembaga-lembaga negara. Program Kabinet Kerja yaitu 1. Keamanan dalam negeri. 2. Pembebasan Irian Barat. 3. Peningkatan sandang pangan. Tindakan Soekarno terhadap ABRI. 1. TNI dan polisi disatukan tahun 1946. 2. Presiden Soekarno melakukan imbangan politik atau balance of power antara sesama ABRI. 3. Presiden menciptakan kondisi unggul-mengungguli baik antar angkatan maupun ABRI dengan partai politik. 4. Presiden Soekarno adalah panglima tertinggi dalam ABRI. Semboyan Presiden Soekarno. Politik adalah di atas segala-galanya. Politik adalah panglima. Demokrasi terpimpin banyak mendapat tantangan dari 1. Mr. Surtono, Partai PNI. 2. Mr. Ikskat Tojo Kersuryo, Partai PNI. 3. Perwoto Mangku Sasmito, Partai Masyumi. 4. Sutomo, Partai Rakyat Indonesia. 3 kekuatan politik demokrasi terpimpin. 1. Presiden Soekarno. 2. Partai Komunis Indonesia. 3. TNI Angkatan Darat. Para pendukung Pancasila berupaya menarik perhatian Soekarno dengan membentuk 1. Barisan Pendukung Soekarno. 2. Partai Murba. Pada bidang politik, 1. Membubarkan DPR hasil pemilu 1995 dengan dasar Pempres nomor 3 tahun 1959 dan membentuk DPR GR dengan dasar Pempres nomor 4 tahun 1960. 2. Membubarkan MPR dan membentuk MPRS dengan dasar penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Pada bidang ekonomi, melaksanakan sistem ekonomi terpimpin di mana Presiden terjun langsung mengatur ekonomi. Terpusat pada pemerintahan, pusat perekonomian terpusat pada satu tangan. Akibatnya,
Perekonomian lesu, bahkan terjadi inflasi yang sangat tajam. Pada tahun 1965 yang mencapai 650%. Sebab kegagalan ekonomi adalah 1. Presiden terjun langsung dan mengatur perekonomian. 2. Tidak ada ukuran objektif dalam menilai suatu usaha dan hasil lain. Itulah penjelasan sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah dijelaskan. Terima kasih teman-teman.